Untuk persingkat waktu, jadi untuk kesempatan ini saya akan presentasikan contoh kasus di mana penggunaan teknik menggambar yang berbasis fitur pada CAD atau Computer Aided Design itu sangat penting. Nah, contoh kasus kali ini saya akan mengambil proses analisis terhadap salah satu komponen produk yang perlu dilakukan analisis. Nah, komponen tersebut saya pilih adalah komponen yang berbentuk H-bin. Untuk ukurannya sendiri saya ambil yang kondisi standar 100 kali 100 mm seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Untuk persingkat waktu, untuk gambar dasarnya saya tidak melakukan prosesnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar base-nya untuk proses ini. Maka seperti yang kita ketahui secara umum, maka kita lakukan extrude untuk prosesnya sendiri. Dan sini saya pilih panjang extrude-nya adalah 1000 mm. Oke. Nah, ini adalah komponen yang ingin saya lakukan pengujian. Nah, jadi di sini saya ingin mengimprove komponen ini. Salah satu bagian yang ingin saya improve adalah mengurangi beban material. Nah, beban material yang ingin mengurangi beban material itu saya lakukan dengan cara memberi lubang-lubang pada komponen ini. Jadi saya kurangi massa dari material tersebut dengan memberikan lubang sehingga diharapkan nanti massa total dari komponen ini menjadi lebih ringan. Nah, di sini saya tambahkan lingkaran. Saya Oke, saya buat lingkaran di sini. Oke, untuk lingkarannya sendiri saya ambil dimensi 30 cm. Mula-mula saya ingin memberikan diameter 30 cm. 30 mm. Oke. Nah, saya tidak ingin langsung memberikan pengurangan secara besar, tapi saya ingin ukurannya awalnya adalah 30 mm karena saya tidak tahu, sehingga saya perlu mempelajari karakter dampak dari pengurangan beban ini dengan nanti melakukan analisis. Nah, setelah itu saya ingin dikurangkan beberapa. Jadi di sini saya perbanyak dengan menggunakan linear array. Oke, saya buat jaraknya adalah 110 dan jumlah lubang yang ingin saya berikan adalah 8. Oke. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya saya akan extrude lubang ini. Oh, ini saya tidak. Oke, di sini saya pilih mid body dengan panjangnya adalah 20 mm. Oke.
Nah, setelah itu kita lakukan extrude. Setelah itu kita lakukan subtract dengan insert, feature, kita intersect. Oke, di sini saya create intersect. Saya pilih untuk dibuang. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, saya ingin melakukan study, analisis study untuk komponen ini. Mohon maaf, sedikit agak lama proses loading untuk new study-nya. Saya menggunakan ini aplikasinya SolidWorks versi 2016, dan ini acara ini tidak ada sponsorship dari SolidWorks ataupun nanti software yang digunakan oleh Bapak Dr. Ariana. Nah, di sini saya akan new study, saya akan study tentang statiknya. Oke. Untuk materialnya sendiri saya ambil yang common, alloy steel. Fixture-nya saya ambil yang fix satu sisi. Oke. Dan saya berikan external load, yaitu force atau gaya sebesar 10 Newton, dan saya ambil pada sisi sini, bebannya ada di sini, dia menahan beban di sisi sebelah sini. Oke, setelah itu oke. Nah, setelah itu saya running untuk prosesnya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini fokus hasil dari von Mistress-nya, beban maksimum terjadi hanya termasuk kecil presentasi beban maksimum yang terjadi. Okay. Dan ini juga termasuk karena adanya fix support atau tumpuan tetap yang tadi diberikan. Nah, saya melihat di sini masih banyak yang komponen-komponen yang komponen ini masih bisa dimaksimumkan lagi, sehingga saya ingin mengubah diameter ini. Okay. Jadi saya ingin memanipulasi lagi proses simulasinya dengan mengubah dimensi ataupun menambahkan lingkaran ataupun mengurangi yang menambah lingkaran dengan tujuan mengurangi diameter gaya tersebut ataupun melakukan variasi yang lain atau menambah beban. Jadi saya harus mengubah bentuk gambar saya. Oke. Nah, saya stop dulu. Di sini saya hapus dulu simulasi saya. Nah, saya buka lagi gambar dua dimensi saya. Oke. Nah, di sini saya bisa merubah. Kalau seandainya saya ingin menaikkan gaya yang ingin mengganti dimensi ataupun style ukuran ataupun standar ukuran yang digunakan pada H-beam ini, maka saya mengubah dimensinya. Nah, di sini saya bisa misalnya saya mengambil standar yang berikutnya yaitu 125 mm. Nah, untuk kasus ini saya harus mengganti manual satu-satu. Oke. Jadi saya harus mengganti ketebalannya berapa.
Oke, saya perbesar. Nah, sini untuk yang state kedua, maka ini ketebalannya adalah 7. Sedangkan ketebalan yang bagian bawah ini adalah 10. Kita asumsikan 10. Nah, proses ini dilakukan secara manual dan satu-satu. Oke. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke Boss Extrude. Nah, saya dapatkan. Nah, untuk kasus ini kita bisa melihat selain harus mengubah ukuran, saya juga harus mengubah extrude yang kedua. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini dampak dari perubahan yang saya lakukan tadi adalah posisi lingkaran ini tidak lagi pada posisi yang seharusnya, yaitu di tengah-tengah. Karena saya mengharapkan lingkaran pengurangan beban itu tidak membuat komponen ini jadi tidak imbang. Oke. Sehingga pada saat menerima gaya dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka diharapkan komponen tersebut akan memperoleh posisi yang berbeda. Nah, ini dengan proses menggambar yang umum kita lakukan di teknik mesin, kita akan kesulitan pada waktu proses pengubahan ataupun perbaikan ataupun mau melakukan modifikasi dari gambar dasar yang ingin kita lakukan. Nah, oleh karena itu, salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat pekerjaan ini menjadi lebih sederhana, mungkin dengan melakukan proses penggambaran secara fitur atau berbasis fitur atau feature modeling. Nah, mungkin untuk penjelasan fitur modeling akan diberikan secara langsung oleh Bapak Dr. Pariana, dan saya kira ini salah satu kasus yang bisa saya berikan di mana proses fitur modeling ini sangat penting sekali. Salah satunya adalah mungkin di bidang-bidang lain mungkin juga sangat berguna sekali, yaitu pada waktu proses saya melakukan analisis, baik itu untuk desain saya ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keperluan untuk pengubahan gambar. Oke, saya kira demikian waktu presentasi saya mengenai betapa penting mengapa kita perlu melakukan menggambar berbasis fitur. Untuk waktu dan kesempatannya, saya kembalikan kembali ke moderator, Bapak Vini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.